Let's go! Kita menuju ke Miramar yang kedua atau game keempat di hari pertama minggu kedua. Yes, betul. Dan ini flight path-nya berbeda banget sama Miramar sebelumnya yang bener-bener fair banget 50-50. Kali ini sedikit pelit ke arah bagian selatan, dimana dari arah bagian utara bakal sulit banget untuk bisa dikejar. Berarti untuk prediksinya KL Doges kalian agak sedikit sulit nih untuk bisa mengambil ke arah bagian Tore. Yes, tapi kan itu tadi prediksi analis ya. Iya. Windy prediksi siapa kali ini? Oke. Gak ada grup C ya, Bonafide, Boom, NFT, Ion gak ada. Oke, betul-betul. Mungkin ya akan dimenangkan oleh DU. DU dari Windy. Oke, gua Dur. Sulit sih. Sulit ya. Siapa nih? Gua ngelihat tadi ada permainan rapi yang agak-agak stabil gitu dari sebuah tim ya. Bingung kan? Siapa nih? Oke, RRQ. RRQ. Let's see lah ya. Ini kayak Let's kita see, cuma let's see. putar-putaran gitu loh. Tadi yang Iya, milih iya. RRQ siapa, sekarang siapa. Iya, Terus tadi putar-putaran. yang milih GD siapa, sekarang siapa. SG tadi siapa, terus sekarang betul. siapa gitu. Dan Circle yang muncul, gua nggak mau ngomongin, gua nggak mau mengharapkan. Gua hanya ingin melihat update Circle-nya akan terus-terusan seperti apa. Tapi gua bener-bener mengharapkan. Aku tahu apa yang diharapkan. Jangan disebut. Kalau disebut Oh, iya, nanti nggak jangan. jadi. Nanti nggak jadi. Jangan Oke. disebut. Biarkan Circle ini berpindah sesuai dengan keinginan dia dan harapan Tencent. Berarti let it flow aja lah ya. Betul. Circle-nya kemana kita tidak apa-apa, tapi dalam hati mendoakan ya. Sambil berdoa. Sambil berdoa. Karena biasanya kalau diomongin nggak jadi. Gak jadi. Kayak betul, cuma betul. menjurus nggak jadi. Ghosting. Gua ditinggal. Ditinggal. Kayak Microboy lagi ditinggal di belakang. Ah iya betul, kayak vehicle-nya kurang, tapi dari era DU Hans yang dapat vehicle terlebih dahulu, bahkan udah di vlog juga pergerakannya oleh dua member lainnya dari era tim Dewa United. Ini kalau dari cerita-cerita season 4, season 3 ya, biasanya bakal ada kontrol high ground cepat yang dilakuin sama Boom biasanya. Tapi kan Boom nggak bermain. Gak bermain. Jadi mungkin yang biasanya gantiin kontrol high ground itu biasanya kayak DU yang bisa gerak cepet, Voin juga bisa gerak cepet, terus dari AE juga waktu itu ketemu sama Boom kan tapi ya? kan AE posisinya sekarang agak susah gitu iya. buat mereka ke arah kanan, karena tadi dari flag pad aja itu support banget untuk mereka nahan dan main lama gitu di drop zone mereka. Jadi menurut gua Voin berpotensi untuk mereka kontrol high ground lebih cepat, terus EVOS harusnya bisa kontrol high ground lebih cepat juga. Atau Geek Fam juga harusnya bisa kontrol high ground lebih cepat. Ngelihat potensi mereka yang circle-nya tuh kayak gini gitu. Support banget buat mereka kontrol high ground lebih cepat. Betul-betul di area bagian high ground di bagian pesisir dari bagian kanan, karena circle-nya juga benar-benar membanting dengan begitu drastis. Ini berarti jarang banget circle Miramarnya ke arah bagian kanan bawah, biasanya ke arah bagian utara terus. Tapi kali ini berbeda, berarti banyak banget tim-tim mungkin yang akan dibuat kesulitan untuk circle kita kali ini, karena masih 50% itu air. Berarti nggak banyak area daratan yang bisa dimainkan oleh ke-16 tim. Yap, betul. Kalau memang ke air. Kalau. Tapi kan Gak boleh disebutin. Gak boleh disebutin. Gak boleh disebutin Gak boleh ya? disebutin, Lupa, areanya gak boleh Gak disebutin. boleh disebutin. Kan kalau ya. Kalau. Karena masih banyak banget potensi-potensi besar gitu. Kalaupun gak ke arah yang kita inginkan dan kita harapkan, bisa aja ke area-area bibir-bibir pantai, Bisa. pinggir-pinggiran tebing gitu. Karena potensinya itu gede banget untuk, ya lu bayangin gitu, jarang banget kita ngelihat Miramar dengan potensi itu kayak 50% atau enggak hampir 50% air lah. Iya, betul banget. Jarang banget. Dan kalau kita lihat juga dari Rascalets Gaming juga mereka akan berotasi lagi menuju ke arah bagian drop zone mereka. Mereka mungkin akan menusuknya nanti ke arah bagian utara. Dan di arah bagian Geek, mereka turun dari bagian Puerto. Dan kita tahu sendiri kalau misalkan Geek mereka tuh berotasi juga lewat pesisir, lewat bagian Impala. Dan kali ini didukung sama circle-nya. Sangat didukung sih. Tinggal ngeliat lah, nanti gue nggak mau terlalu berharap dan ngomong banyak juga, karena takutnya biasa yang diomongin sering itu kayak aduh nggak jadi. PHP gitu. Gue nggak mau berharap banyak. Berharap secukupnya aja. Secukupnya aja. Kadang memberikan harapan yang banyak malah membuat kita sakit hati lebih banyak gitu. Betul, biar nanti juga jatuhnya nggak sakit-sakit amat gitu ya. Betul. Jatuh memang sakit, tapi kalau bisa di reduce damage-nya ya kurangin aja gitu.
Oke, kali ini dari DU yang terlihat bermain santai, nggak buru-buru. Ini kayaknya semua tim bakal main santai sih. Mengingat juga circle-nya kayak gini. Mungkin yang bakal main cepet tim-tim yang emang udah masuk di dalam zona gitu. Untuk mereka punya high ground control lebih bagus daripada tim-tim lain. Iya ya, karena El Azhar juga masih masuk ke arah bagian circle dan juga lagi-lagi nih kita ingatkan kita begitu baiknya kepada kalian semua. Ada diskon 50% dari Grab yang bisa kalian amankan dengan kode promo PMPLID X Grab. Ingat, tanpa minimum pembelian Kapasta. Tapi ingat juga khusus pengguna baru, syarat dan ketentuan berlaku. Scan Grab untuk download Grab sekarang juga dan dapatkan diskon 50%. Betul, khusus pengguna baru. Betul, kodenya jangan lupa PMPLID X Grab. Yes, betul banget, di caps lock semua hurufnya. Betul sekali. Aduh, sayangnya gue udah pengguna setia dari dulu sih, jadi nggak bisa dapet. Iya Ini nggak ada nih. promo buat pelanggan dan pengguna setia Grab gitu? Tahu nih, ini setiap hari nih ordernya tuh GrabFood mulu Wih, nih. ordernya GrabFoodnya yang di order ya, bukan makanannya yang di order ya. Waduh, jangan-jangan ntar Windy chinlocknya ketika lagi GrabFood. Wah, tiba-tiba pandanganmu mengalihkan duniaku. Pandangan gitu. pertama tuh ya, Yoi. tetap-tetapan. Oke lah, kita melihat kalau tadi DU masih memaksimalkan looting mereka di drop zone-nya mereka. Berbeda halnya dengan DG yang sudah mulai melakukan pergerakan, sudah mulai mengambil dan mengamati beberapa high ground yang bisa mereka gapai. Bigetron juga keluar cukup cepat dari Pekado ke arah Labendita. Yes, betul banget. Dan juga di tengah-tengah bagian circle-nya Labendita itu ada Onyx Jar sendirian. Dan di arah bagian luarnya high ground-nya itu ditempati oleh tim Bigetron. Dan kalau kita berbicara Labendita itu kalau misalkan kita berada di arah bagian lengkungannya itu tuh bukanlah tempat yang aman karena benar-benar open banget. Itu bangunan-bangunan udah pada runtuh semuanya dan bisa terlihat banget visionnya lebih luas dari arah angle-nya tim Bigetron. Tapi untungnya Bigetron mereka langsung berpindah, langsung bergerak lagi Bigetron-nya. Betul, langsung pindah tempat. Ini kayaknya mereka pengen cepet-cepet ke high ground depan deh. Karena kalau ketinggalan ya yang gue bilang dari awal tadi gitu. Terlalu banyak high ground yang bisa dimainkan di area kalau circle-nya ke arah kanan. Kalau circle-nya ke arah timur, jadi daripada mereka dibonyokin sama tim-tim lain, mendingan mereka rotasi cepat, entah mereka ambil high ground, mereka ngambil kompon, seenggaknya mereka bisa ada potensi yang di mana mereka yang memangsa, bukan mereka yang dimangsa. Iya ya setuju. Dan juga dari arah victim juga mereka udah mulai bergerak, udah mulai masuk juga ke arah bagian bibir circle-nya. Dan seharusnya dari victim mereka bergerak dari arah bagian Chumacera. Sekarang udah mulai touchdown juga masuk ke arah bagian bibir circle dan masih aman sejauh ini. Jalur rotasi dari arah tim victim 365 dan masih ada 2-3 tim yang masih menahan blue zone di circle yang pertama karena juga masih bisa banget di TB-in dari Alter Ego, Scarlet dan juga dari arah tim GPX. Betul sekali. Ini kayaknya game-game makin terlewati hari-hari liganya tuh kayak makin banyak kita ngeliat tim yang mainnya lebih santai. Betul. Makin banyak ada juga yang udah mulai hilang fokus. Kayak tadi gue ngeliat BTR nabrak, terus sekarang pemain DG nyetirnya nabrak. Kita masih ngeliat nanti. Jadi nggak cuma keseruan dari fight-nya aja, tapi keseruan dari orang-orang yang sudah mulai ngantuk ketika nyetir mobil. Iya betul, tapi dari arah Aura harusnya udah nggak boleh ngantuk lagi sih, harus melek karena di arah bagian belakang, di arah bagian backline-nya ada player dari tim DG. Dan dari Six, Blossi bisa memposisikannya lebih jauh lagi dari arah tim DG sehingga tidak membuat player dari Aura sedikit kesulitan untuk saat ini. Betul, ini kayak fight-nya di circle 4 gak sih? Harusnya. Kayaknya circle 4 deh, 1, 2, 3 kayaknya bakal jadi menit dan circle yang pasif gitu loh. DG ke arah HDP, lumayan ya. Masih ada mobil yang tersisa yang bisa dipakai juga, plus lootingan yang ya lumayan buat melengkapi hal-hal yang kurang, attachment, extended dan segala macamnya. Dan ini dia guys, GPX main santai, SG juga main santai, mungkin bakal bertemu lagi di sekitar El Azhar, terus dari arah Aura yang harusnya bentar lagi bakal bentrok. Tapi circle menuju ke arah perairan lagi. Kayak harapan kita sirna deh. Win. Ini udah kayak 20-80 ya. Ini kayaknya chance-nya kayak tadi mungkin 50% gitu. Iya. Sekarang kayak sisa 20% kayaknya sih. Betul, sisa 20% lagi tapi nggak apa-apa, harapan masih ada sekecil apapun itu. Dan juga nampaknya dari DG dia di awal kesulitan untuk bisa touchdown masuk ke arah HDP, tapi dengan circle yang mungkin mendukung mereka untuk mereka bisa bermain late, mereka bisa memiliki spare waktu juga untuk looting di arah bagian drop zone mereka. Mereka akan bermain lebih santai lagi, lebih aman lagi, mengingat dari DG juga masih butuh lagi nih boostingan lagi dan juga masih butuh performa yang kita tunggu-tunggu sebenarnya dari DG. Betul, itu yang benar-benar kita tungguin gitu loh. Karena
di minggu pertama kan mereka bisa dibilang performnya nggak terlalu bagus gitu. Terus nggak cuma nggak cuma GD juga seperti itu dari hari pertama juga dari minggu pertama juga permainan mereka masih belum terlalu bagus. Itu yang gua harapin gitu, kayak step up dari semua tim. Gue yakin semua tim berkembang lah. Cuma kita yang akan kita tunggu dan kita lihat adalah siapakah tim yang benar-benar paling berkembang, dan sejauh ini yang kita lihat adalah NFT. Betul. Mereka main stabil di minggu pertama, bahkan di hari pertama untuk di minggu kedua ini juga mereka bermain dengan begitu bagus. Terus Bonafide juga bermain begitu bagus di minggu pertama, tapi kali ini udah mulai agak sedikit terseok-seok. Jadi kayak up and down itu makin berasa. Ya, betul banget, berasa banget. Dan juga dari arah Void juga mereka masih cukup santai juga mengambil ke arah bagian scrappingan kali ini, tapi nampaknya dari Cleo mendapatkan headshotnya ke arah seorang Luxi, di mana player dari Bigetron saat ini belum terpantau akan coba dilakukan upaya revive atau mungkin tidak bisa, dan ternyata masih bisa karena masih ada di dalam compound. Betul, masih bisa di dalam compound, dan Onyx juga mendapatkan sebuah high ground dengan area yang agak sedikit open field. Ini kalau ada tim yang lewat di depan Onyx ya, ini bakal jadi santapan lezat banget sih. Karena area dari komponnya Onyx untuk ngelihat area sekitar itu bener-bener free banget. Iya, ya, free banget. Free banget, betul banget. Dan juga bahkan di arah bagian kanan juga ada zone yang terlihat sedang lalu lalang juga, dan Bigetron juga udah mulai kembali lagi bergerak lagi, dan Banyu pun terculik dari angle seorang Zuxi yang split juga seorang diri berhasil bisa mendapatkan confirm elimination tadi ke arah seorang Banyu. Cepet banget ya, langsung dikonfirm menjadi sebuah poin untuk Bigetron Red Aliens. Dan tadi sebenarnya gua kira ketika Zuxi bergerak dia yang bakal di take down sama Zone, karena Zone yang terlebih dahulu setup di area ini. Tapi ternyata pengamatan dari Zuxi begitu cerdik dan cepat untuk mendapatkan Banyu dan dijadikan poin pertama untuk RA. Ya, betul. Dan Zuxi nampaknya menjadi ujung tombak untuk Bigetron karena dia menjadi player terdepan, menjadi frontliner juga, dan untungnya masih ada lengkungan dan juga lower ground yang bisa dimainkan oleh seorang Zuxi yang berhasil juga menculik satu player tadi dari arah tim Zone. Dan kali ini masih dua tim lagi yang masih tertinggal di arah bagian Blue Zone dari DG dan juga GPX. Yap, betul. Sudah mulai semakin fokus kayaknya Zone Esport dari datangnya Zuxi tadi. Langsung dikeker oleh dua pemain mereka dan langsung mengirimkan satu anggota mereka untuk membuka jalan ke arah depan. Takutnya malah dipotong oleh tim Bigetron atau dipotong oleh tim lain lagi, karena gue sudah mulai lihat adanya satu warna baru yang mendekat, yaitu Void. Ya, betul banget. Dan juga dari Aura juga sudah mulai melayangkan pergerakan mereka. Mereka udah mulai bergerak juga dengan sangat hati-hati, dan di depan mereka lihat ada DU juga yang terpantau dan 3 player Aura. Dia ngelok juga angle ke arah Dewa United. Cannot pun terpantau juga. Masih berdiam diri bagian compound yang terpantau areanya oleh tim Aura. Tapi belum bertembakan loh, belum bertembakan sama sekali. Sementara Skylights, mereka lebih memilih untuk melakukan rotasi dari bagian landai sebelah kanan. Ini area yang clear banget, gak ada tembakan dari DU, gak ada tembakan dari Aura. Mungkin mereka bakal ketemunya sama EVOS Impala. Satu kota terakhir yang 100% masuk di circle ketiga. Yes, betul. Menjadi poros circle kita kali ini itu ya, daerah perkotaan dari Impala, dan udah mulai padat juga. Dan sekarang dari Geek juga udah mulai bergerak juga, udah mulai enak juga area mereka mengambil karena bagian pesisir. Dan ini memang jalur rotasi dari arah Geek, tapi belum ada pertemuan nampaknya. Itu ketemu bentar lagi nih. Bentar lagi akan ada pertemuan juga dengan tim EVOS harusnya. Betul. Bukan sama EVOS, tapi kayaknya bakal ketemuan antara sama Skylights atau sama BNW duluan. Karena ini dua tim udah mulai berdekat menuju ke game, tapi ternyata fight pecah di bagian Impala karena KF mendapat sebuah atau 3 orang tamu yang tidak diundang, membuat KF langsung retreat mundur ke bagian belakang, dan tembakan dari Yuhai juga masih belum mampu untuk mendapatkan seorang KF. KF selamat dari bahaya, Win. Betul, mau gak mau KF memang harus back off karena kalah jumlah membernya dari tim Bigetron, tapi Flakido pun terculik kembali member dari Razon Esport. Berkurang lagi satu, hanya menyisakan 2 penggawa terakhir dari arah Zone dan Void. Setup mereka berhasil bisa menggugurkan lagi satu player tadi dari arah Zone Esport. Yes, Zone satu persatu anggota mereka terculik. Tadi terculik oleh Bigetron, sekarang terculik oleh Void. Terlalu lama dia menahan di bagian sana, membuat satu persatu anggota mereka terpick off ya. Dan Bigetron sudah mendapatkan atau meretake tempat yang tadi ditempati oleh EVOS. KF lebih tepatnya, sementara kali ini dari BNW mereka diusir mundur lagi. Tapi KF out of nowhere tembakannya connect dan berhasil menjatuhkan Liquid, Win. Yes, betul banget. Dan dari arah kejauhan KF di arah bagian gereja berhasil bisa menculik satu member dari arah Bigetron Red Aliens, dan terpantau juga ada follow up langsung dengan sangat cepat dari seorang Luxi untuk bisa membangkitkan kembali seorang Liquid. Ini cepet banget loh regroupnya EVOS, splitnya mereka
setup yang dibilang sama Jessica Jelly, 4 susu, 4 sudut, 4 sisi yang mereka lakukan saat ini, di mana KF yang ditugaskan kayaknya bertanggung jawab besar dengan apa yang terjadi di bagian kota Impala, sementara 3 orang lainnya bakal berfokus mengatur backline-nya supaya nggak ada yang nge-backstep dari bagian tebing belakang gereja. Betul, dan juga nampaknya ada V versus V antara Void dan juga V365, di mana dari Gremory juga sedikit back off, sedikit mengulur waktunya kembali, berusaha untuk mendapatkan lagi posisi yang lebih enak, akan coba repositioning sama hal dengan Alter Ego di mana Ponbeat akan coba mencari informasi lebih jauh lagi, tapi terbuka angle-nya dari seorang Ken. Cukup free tadi Fnatic, untungnya masih ada pepohonan yang bisa dijadikan sebuah tameng dari peluru panas seorang Ken. Betul, sayang banget tadi nggak ada kepala yang terkena tembakan dari arah Victim 365, masih belum mampu untuk mendapatkan pemain-pemain dari Alter Ego yang tadi sempat terlihat bahwa ada split yang mereka lakukan. Sudah mulai meregroup kembali, Chill juga cukup dekat dengan anggota-anggota Alter Ego yang lainnya. Ini bakal membuat Alter Ego lebih berpikir lagi untuk titik mana yang bakal mereka amankan. Dan RRQ sudah mendapatkan area yang cukup nyaman, tidak ada lawan sama sekali di sekitar RRQ. Yes, DG betul. mungkin bakal ketemuan sama GPX karena mungkin jalur rotasi mereka bakal bentrokan. Sementara dari tim Aura yang masih menahan laju rotasi mereka, tapi kali ini harusnya digas lagi sih. Karena mau nggak mau mereka harus masuk ke arah Impala. Ya betul, dan juga posisi dari arah Victim juga mau nggak mau dipaksa harus bergerak lagi, harus lebih masuk lagi karena bagian circle, dan kali ini nampaknya rotasinya akan coba di-cut oleh tim-tim lain yang melihat juga pergerakan begitu bebas yang dibangun oleh tim Victim, sama halnya dengan Alter Ego di mana dari seorang Potato yang akan coba mengambil inisiasi, tapi jalur ditempuh begitu berbahaya, akan nabrak langsung ke arah pertahanan dari Victim, tapi dapat Fnatic backup Alter Ego yang sangat luar biasa. Gila, itu bait move berarti memaksa satu pemain dari Victim keluar dan backup fire yang begitu tepat waktu serta tepat banget dari arahnya untuk ditujukan ke arah pemain dari Victim 365. Satu tumbang tapi granat kali ini sudah mulai dimasak oleh seorang Potato. Lempar tipis ke lower ground depan sana, akan segera meletup. Tapi hanya sebatas splash damage yang diberikan, namun Superuna juga langsung memberikan follow up dengan granat yang dilemparkan menuju ke arah Chill. Splash damage kembali lagi diberikan, tapi kali ini Ken sudah kembali bangkit kembali dan granat akan dilemparkan ke knock untuk yang kedua kalinya. Victim benar-benar dilanda tekanan dari Alter Ego saat ini. Yes, betul, dan ada bala bantuan juga dari seorang Fnatic yang akan coba regroup nampaknya, tapi terbuka juga angle-nya dari seorang Gremory yang berusaha untuk mendapatkan juga knockdown tadi karena tim Alter Ego, dan bahkan dari Alter Ego juga berusaha untuk spread, tapi lihat dari seorang Fnatic itu terbuka angle-nya dan berhasil di knockdown posisi oleh seorang Gremory. Satu persatu tumbang, bahkan Ponbeat juga tumbang, dua tim fokus menuju ke Alter Ego, bahkan Super Una di tengah rotasinya mobilnya meretup dan membuat satu pemain lagi kembali tumbang dari Alter Ego. Last man standing entah ada di bagian mana, tapi dua fight terjadi di waktu yang bersamaan. Kali ini Skylights Gaming juga selesai untuk melanjutkan fight-nya, namun masih belum mampu untuk memulangkan seluruh anggota BNW ke arah lobby. Yes, betul, dan nampaknya dari Rachel juga semakin lebih berhati-hati lagi untuk bisa mengambil sebuah keputusan, tapi nampaknya Kian akan coba dibiarkan bleeding out begitu saja karena Circle juga sudah mulai bergerak, sudah mulai semakin sakit juga, dan bahkan sekarang lihat juga fight yang terjadi antara BNW melawan dengan Skylights Gaming. Zai dan juga Pinky akan coba berkombinasi untuk bisa men-knockdown satu player dari arah BNW. Kopin lihat hati-hati, dua granit kokang dimasukkan, ada predictor juga dari arah Zai, dan itu lihat timing yang tepat didapatkan juga oleh tim BNW, tapi tidak bisa juga digagalkan oleh seorang Zai. Zai bener-bener ngotot banget gitu. Dia tuh momentum kayaknya dari arah Kopin Lee nggak siap kalau misalkan ditabrak komit oleh Skylights Gaming, tapi granat dari Flux mampu untuk menumbangkan seorang Pinky. Satu di take down, masih ada 3 pemain aktif dari Skylights Gaming yang masih mencari keberadaan dari anggota-anggota dari BNW. Kayaknya bakal dilepas. Objektif Betul, akan coba disengage aja karena mereka akan fokus lagi, lebih masuk lagi karena bagian circle, tapi dari Alter Ego juga tertahan karena dari bagian luar dari zone mineral juga akan coba mengobrak-abrik lagi pertahanan dari zone, tapi hati-hati juga ada granat. Dan untungnya masih bisa menghindar juga, tapi tapping kayak begitu pun dalam dari seorang Linux masih belum bisa menemukan player dari seorang Opponent. Betul, sementara kita di bagian lain berhasil memulangkan pemain-pemain dari DG. Ini battle DGGD ya, udah kayak nama yang kena kaca, kena cermin gitu, jadi bertukar-tukar mirroring. Sementara kali ini dari Zone Esport yang hanya menyisakan 2 pemain mereka, Linux dan juga Mineral, yang ditinggal oleh 2 rekan lainnya akan berfokus diri mereka menuju ke Alter Ego. Yes, betul, dan Linux juga masih cukup sabar untuk bisa ngelock angle-nya, berusaha untuk mendapatkan clean shot-nya, tapi di bagian kanan berusaha untuk di-backstab, tapi Mineral juga tertangkap dari arah member tim Alter Ego, digagalkan sudah flanker dari arah tim Zone. Upaya yang gagal dilakukan tadi oleh Zone Esport dan membuat kali ini, kalau tadi 2 sekarang tinggal 1. Melihat pergerakan dari Victim juga, 2 tim harus dihadapi oleh Linux sebagai last man standing dari Zone Esport.
Yes, betul. Dan setak smoke terlebih dahulu dilontarkan juga dari arah seorang Linux untuk bisa membutakan visionnya juga ke arah ke depan dari arah tim Alter Ego, dan sementara itu juga dari arah Victim mendapatkan targetnya juga ke arah tim Scarlet Gaming dan akan coba diburu elang dari utara kita oleh seorang malaikat pencabut nyawa dari seorang Hades. Betul, Hades melihat seorang Zai langsung dikonfirm menjadi sebuah elimination. Poin pertama untuk Victim 365. Dan kali ini Skylights masih bertahan dengan dua anggota mereka karena Pinky kembali lagi berhasil dibangkitkan. Posisi mereka juga masih belum terlalu nyaman karena mereka butuh bergerak masuk ke dalam zona, apalagi tinggal 10 detik lagi kurang lebih untuk pergerakan zona atau blue zone yang kelima, di mana Hades juga mendengar beberapa bunyi-bunyi vehicle dari arah sebelah kanan. Granat kembali lagi dimasak oleh seorang Hades, lempar jauh ke depan sana tapi seperti nggak bakal connect sama sekali. Tapi speed dari arah belakang, tembakan Hades lagi dan lagi. Upaya penyergapan dari Victim 365 masih belum terlalu efektif. Yes, betul. Dan EVOS pun juga sedang fight karena tim Geek dan Katalis juga berhasil tertangkap, tapi ada trading juga yang dilakukan oleh seorang Tongs yang berhasil bisa menculik juga satu member dari arah tim EVOS, tapi lihat juga dari Hades tidak mau melewatkan momentumnya untuk bisa menumbangkan player dari tim Scarlet Gaming, tapi sedikit miss the moment tadi tembakan dari arah seorang Hades. Tapi lihat ada fight juga, battle di arah bagian perbukitan di Impala antara EVOS dan juga tim Geek. Wah, ini udah nggak bisa dihindarin lagi, tapi kayaknya bakal ada HBD mungkin yang diberikan oleh EVOS karena tim-tim lain. Di bagian Impala, di bagian kota Impalanya kali ini BTR akan sedikit memberikan tekanan menuju ke arah tim Onyx. Ada tapping through the smoke yang masih belum connect untuk mendapatkan korban yang kedua, bahkan masih belum mampu untuk mendapatkan. What, ini hitmarknya connect, harus pindah dan hitmark berikut juga connect dan memaksa Onyx untuk pindah ke bagian lain. Tapi dari Alter Ego setelah lolos dari arah belakang, mereka bakal terabas menuju ke arah pom bensin, di mana ada Void yang sudah menunggu di bagian pom bensin, dan Alter Ego rontoknya bukan sama Void melainkan oleh Victim. Yes, betul. Dan sekarang juga nampaknya dari arah Yuhai berusaha untuk memberikan predict shotnya tadi ke arah tim Onyx. Leon akan coba ditargetkan, tapping lagi menggunakan M4-nya dari Yuhai, berusaha untuk mengkikis semua player, tapi free shot. terbuka posisinya walaupun masih belum bisa di take down angle-nya dari arah seorang Yuhai. Itu angle yang free shot banget, dan DU datang dari bagian belakang pun masih bisa diatasi oleh Liquid, mendapatkan satu backstabber yang ingin beri-take tempat dari Bigetron saat ini. Yuhai tidak ingin melepaskan pandangannya dari arah bawah. Yes, Kiri betul, lebih tepatnya. Betul, baru di-lock banget angle dari arah bagian lower ground oleh seorang Yuhai, dan kali ini nampaknya dari RRQ mau gak mau juga harus fight karena tim GD dikokang sudah granat dari arah seorang Boom, berusaha untuk meledakkan juga member dari tim RRQ, tapi Asa berhasil bisa meloloskan diri. Ini ada cengkraman peluru peras dan juga granat yang begitu mendalam dari arah tim Genesis Dogma. Betul sekali, ini Chill tadi lempar sedikit utility menuju ke bagian kiri, dan itu dia Molotov yang nantinya bakal membatasi pergerakan dari seorang Nichil. Tapi Nichil berani sekali untuk naik dan sedikit melakukan shoulder pick, tapi dua pemain bakal langsung meng-counter posisi dari seorang Nichil. Satu ter-take down, Booms masih belum bisa memberikan backup dari bagian belakang, malah Satan yang bakal diincar oleh Asa terlebih dahulu. Kembali lagi tumbang satu anggota dari Genesis Dogma Kids. Dipulangkan sudah satu karena lobby. Daybot tidak bisa membackup dari bagian belakang, Daybot pun tumbang, hanya menyisakan pemain terakhir Booms. Ada through the smoke, tapi double pick akan segera dilakukan, kali ini bakal triple pick, dan itu dia rata. GD pulang ke lobby, RRQ bertahan di menit ke-22. Yes, betul. Dibakar juga dari Aura juga akan coba digempur habis-habisan oleh tim Dewa United. Dari Steve Boy berusaha untuk mendapatkan lagi confirm elimination karena tim Aura, bahkan dikokang juga granat dilontarkan jauh ke bagian luar, berusaha untuk mendapatkan confirm elimination tadi ke arah tim Aura, tapi sayangnya granat predict nets dari arah kedua member tim DU masih belum bisa tepat sasaran. Betul, dan GPX kayaknya nggak pengen join the fight ya. Kayak mereka pengen adem-adem dulu aja, karena mereka juga masih butuh effort untuk bergerak masuk ke dalam zona, dan ini tertahan oleh tim DG. Ini DG menahan dua tim yang bergerak masuk ke arah area mereka. Mereka menahan GPX, mereka menahan Aura juga, bahkan Molotov juga sudah mereka keluarkan, dan ini dia DU menahan bagian kirinya dulu karena tiba-tiba dari GPX yang bergerak lebih cepat daripada Aura. Satu sudah dipulangkan ke bagian lobby, kali ini bakal dilemparkan Molotov ke bagian bawah. Kembali lagi semakin terbatas pergerakan dari GPX, dan GPX pun rata. DU menambah elimination mereka, bahkan counter shoot dari bagian bawah masih belum mampu untuk menghentikan peluru panas dari Dewa United. Steve Boy keluar dari kandang, dan kali ini hanya menyisakan Jaden di bagian blue zone, di bagian belakang broken wall, dan menjadi santapan dari Uni. Wow, DU, dua member terakhir mereka, Uni dan juga Steve Boy, berhasil bisa menahan pergerakan dari dua tim itu, Aura dan juga GPX. Tapi Void juga masih terus berlanjut, dimana dari Bigetron juga mereka semakin lebih kokoh lagi dengan 4 member mereka masih bisa bertahan, masih bisa menggrecokin juga pergerakan dari arah tim-tim lainnya. Dari RRQ pun tertahan di arah bagian lower ground, dimana dari arah posisinya Asap pun udah tertek juga cukup low HP-nya, dan barrier pun akan coba ditargetkan nampaknya oleh seorang Luxi. Yap, betul sekali. Sementara Geek Fam kali ini yang sedikit beritek tempat dari EVOS tadi, kali ini mereka bakal menghadapi Victim 365. Gremory terjebak di bagian bawah, namun sepertinya Audrey bakal memberikan informasi detail. Entah dari arah mana tadi Audrey dipulangkan ke bagian lobby, ternyata Hades dari
titik yang lain mampu untuk memulangkan Audrey ke bagian lobby. Sementara di bagian lain lagi Joe Brand mendapatkan satu persatu pemain dari RRQ. 2 pemain RRQ tumbang. Yes, betul. Tapi lihat juga dari arah Zuxi dan juga Liquid akan lebih maju lagi, berusaha untuk menggempur lagi pertahanan dari tim BDW. Bisa dilihat dari arah Liquid tertumbangkan, tapi backup yang begitu cepat datang dari seorang kepala suku Zuxi yang berhasil bisa save the day untuk seorang Liquid. Selamat sementara di posisi dari Bigetron dan sudah mendapatkan 8 elimination. Cukup dekat dengan Onyx dan ini masih belum aman untuk mereka karena mereka butuh bergerak. Di mana ketika mereka bergerak ini area open field banget dari arah Skelet Gaming. Iya ya betul, dan bahkan udah di posisinya juga udah mulai dijaga juga oleh tim Skelet Gaming yang mereka mengamankan karena bagian lower ground. Tapi sebenarnya dari RB Bigetron juga masih memiliki PR yang cukup banyak di bagian kiri mereka. Masih ada kontestan dari arah tim EVOS. Microwave pun tertakedown dari arah seorang Luxi, dan Luxi masih bisa menutup angle shootnya, bahkan masih sempat juga melakukan healing sebelum nantinya bergerak juga masuk ke bagian circle. Ini gue masih nyari nih. Dari 8 elimination, siapa penyumbang terbanyak dari Bigetron? Tadi Zuxi udah nyumbang 4 elimination gitu. Sisanya di mana gue nggak tahu karena tadi ada satu orang juga yang baru mendapatkan 1 elimination. Tapi Kenan dengan granatnya terlebih dahulu matang granat yang datang dari bagian depan. Tumbang sudah kembali satu orang ke arah lobby, bahkan satu tim ke arah lobby. Voin bye-bye. Yes, betul banget. Bahkan sekarang nampaknya dari arah Red Fast masih berusaha untuk memberikan pressure-nya lagi karena tim Bigetron Red Alliance untuk bisa menyelamatkan juga membernya dari arah seorang Lizard yang udah mulai masuk juga. Bahkan lihat hit mark-nya dari Red Fast terdeteksi tadi ke arah member dari tim Bigetron Red Alliance. Wow, ini chaos banget. Miramar yang kedua, game yang keempat. Bener-bener chaos banget. Red Face terlalu fokus ke arah depan sampai melupakan bagian kanannya tadi. Dan di bagian lain dari EVOS, kembali lagi berhasil diselamatkan. Masuk ke bagian sebuah rumah, kali ini cukup dekat dengan Bigetron. Sudah mulai memainkan pintunya. Luxi ada di bagian pintu, dihancurkan dan ditutup kembali pintunya. Tidak sempat hancur ternyata. Dan Laser akan bergerak maju ke bagian depan. Kali ini mengganti mode-nya dengan menggunakan mode FPP. Dan di arah lain Smith sudah mulai close combat. Dan Commit double pick berhasil dilakukan dan berhasil menumbangkan pemain dari Scarlet yang ada di bagian depan. Wow, Scarlet mereka benar-benar bisa memaksimalkan area yang mereka miliki, dan bahkan kali ini nampaknya dari arah Victim juga udah mulai terkikis, bahkan nampaknya dari Scarlet Gaming juga puas di posisi kelima. Padahal tadi dari segi posisi mereka enak, mereka bisa nyuruh juga ke tim lain, tapi nampaknya nasib berkata lain untuk tim Scarlet Gaming. Betul, Victim masih bisa bertahan dengan 2 anggota mereka harusnya, karena satu lagi akan sangat sulit untuk diselamatkan. Sementara Bigetron, satu pemain mereka terjebak oleh Blue Zone. Ada Microwave di bagian paling belakang, tapi bukan untuk membackup Bigetron, tapi untuk meluluh lantahkan Bigetron juga. Karena Bigetron sedang tersandwich, di mana Jar Jar kali ini tidak ingin melepaskan angle-nya dari Bigetron. Tapi dari bagian kanan juga terdengar beberapa bunyi-bunyian tembakan. Ini sebenarnya posisinya Onyx yang sementara ini paling enak di antara tim lain. Wow, dan bahkan ada jumping shoot juga dari seorang Microwave berusaha untuk mendapatkan headshot, tapi nampaknya ter-takedown juga dari arah seorang Jar Jar yang menjadi pengganggu third party Israel untuk EVOS dan juga Bigetron. Ini dia palang pintu terakhir dari arah Onyx, di mana Jar Jar masih belum keluar dari tempat persembunyiannya karena Bigetron juga Bigetron ternyata tempatnya nyaman loh. Mereka masih masuk ke dalam zona untuk di circle yang ke-8 ini. Yes, betul, tapi Laser kalau lihat tuh ini. dia keluar bisa terlock juga angle-nya dari tim-tim lainnya, tapi Laser masih berusaha untuk memaksimalkan placement point untuk tim EVOS. Akan coba dicari, diburu, step terdengar, bahkan ada pribadi juga dari 3 member tim Bigetron yang mencari last man standing dari tim EVOS. Jadi Laser pun akhirnya berhasil bisa track knock, tapi akhirnya ada backup juga yang lebih on point lagi dari arah tim Bigetron. Betul, 5 elimination dari Palasuku kali ini, dan Luxi juga sudah menyumbang 2 elimination untuk Bigetron. Tinggal 2 tim yang tersisa, 3 lawan 1 dan circle-nya ke tengah. Tidak ada tim yang benar-benar diuntungkan dari circle ini. Tapi dari segi jumlah, harusnya ini BBCD buat Bigetron. Harusnya dari segi jumlah. Yes, betul. Kecuali dari arah Chill, dia bisa nge-clutch ke arah 3 player dari tim Bigetron Red Alliance. Dan dapatnya posisi dari arah Chill juga udah mulai diwaspadai lagi. Dan Zuxi lihat, nampaknya akan ada bait movement yang akan dibangun oleh tim Bigetron Red Alliance. Betul, nge-flank semuanya boy. Mendistract satu pemain terakhir dari Victim 365. Tembakan sudah mulai dilontarkan, kali ini 1 tumbang. Masih belum mampu ternyata untuk mendapatkan seorang Chill yang masih bisa bertahan seorang diri. Sebuah commit spray untuk mendapatkan sebuah confirm elimination, tapi tembakan dari bagian atas sudah mulai mereka lontarkan satu persatu. Kali ini ingin mengincar sebuah confirm supaya poinnya masuk ke arah Chill. Yes, betul. Masih ada Jerami, tapi nampaknya yang bisa melindungi visionnya dari arah 2 member terakhir. Tapi nampaknya Vehicle Explosion hampir menumbangkan last man standing dari tim Victim 365. Tapi hampir tidaklah cukup loh. Hampir tidaklah cukup. Kali ini Liquid juga nggak mau overpick. Mereka tidak ingin blunder karena ada WWCD di depan mata mereka juga. Chill sedikit melakukan shoulder pick, tapi Blue Zone sudah mulai bergerak. Kalau gue jadi Chill, gue mendingan mati sama zona. Iya. Winner chicken dinner untuk Bigetron Red Alliance di game keempat hari ini.